Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ayub pasal yang pertama ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ayub pasal yang pertama ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tema renungan saat ini adalah saat Tuhan mengambil, tetap memuji. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini penuh peristiwa yang sering tidak dapat kita mengerti. Setiap hari kita mendengar berita tentang tragedi, perang, pembunuhan, bencana, peristiwa tragis yang merenggut orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Kita mungkin bisa mengerti ketika seorang penjahat menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Tetapi ketika korban tidak berdosa menjadi sasaran kekejaman manusia, kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Pertanyaan seperti ini tidak jarang mengisi benak setiap orang beriman. Demikian juga dengan Ayub. Ia dikenal sebagai orang benar, saleh, kaya, dan dihormati. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat, ia kehilangan segalanya. Harta, anak-anak, kesehatan, bahkan dukungan istrinya. Jika dipikir secara manusia, Ayub memiliki alasan untuk marah kepada Tuhan. Ia bisa saja menuntut, mempertanyakan, bahkan meninggalkan imannya. Namun respon Ayub sungguh mengejutkan. Ia sujud menyembah dan dari mulutnya keluar kalimat dengan penuh iman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perhatikanlah, Ayub tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, tetapi ia memilih mempercayai Tuhan. Ia tahu bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Tuhan, termasuk hidupnya sendiri. Karena itu, ia tidak menuduh Allah berbuat salah. Alkitab mencatat dengan tegas bahwa Ayub tidak berbuat dosa dalam penderitaannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika penyakit tidak kunjung sembuh, ketika pengkhianatan menghancurkan hati kita, atau ketika segala sesuatu tiba-tiba berubah menjadi gelap. Mudah sekali bagi kita menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun justru di tengah situasi paling gelap, iman seseorang diuji dan dimurnikan seperti emas. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia mendengar setiap seruan,
melihat setiap air mata, dan mengenal setiap pergumulan hati kita. Ia tidak tidur dan tidak membiarkan penderitaan kita tanpa makna. Kadang ia memakai sakit dan kehilangan untuk membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, bahkan membawa kita lebih dekat kepadanya. Karena itu, marilah kita belajar seperti Ayub, tetap memuji, bukan hanya ketika kita memberi banyak hal baik, tetapi juga ketika Tuhan mengambil sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Kita mungkin tidak mengerti semuanya sekarang, tetapi Tuhan mengerti semua dengan sempurna. Percayalah, di balik setiap peristiwa, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami percaya Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ketika kami kehilangan sesuatu yang berharga, ajarlah kami tetap bersyukur karena Engkau sendiri tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan hati kami melekat padamu dan bukan pada apa yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk mengangkat seluruh sakit penyakitnya sehingga mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.